Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil yang saya dengan pengaruh temperatur pada model epidemi DBD dengan penulis pertama Fitris Vandiari dan penulis kedua Ibu Tri Sri Nur Asih. Penelitian ini dilatar belakangi oleh demam berdarah sendiri yang telah menjadi masalah kesehatan internasional yang mempengaruhi daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Kemudian demam berdarah sendiri disebabkan oleh 4 virus dengue yang berbeda tetapi berkaitan erat yang disebut serotip, yaitu serotip DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4 yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk yang terinfeksi, yaitu Aedes aegypti sebagai faktor utama. Aedes aegypti sebagai faktor utama penyakit demam berdarah kehidupannya dipengaruhi oleh faktor iklim, diantaranya suhu, kelembapan udara, curah hujan, dan hari hujan. Penyakit demam berdarah atau DBD juga merupakan penyakit akut yang bersifat endemik, tetapi secara periodik dapat mendatangkan kejadian luar biasa. Kemudian nyamuk yang terinfeksi virus dengue itulah yang akan menularkan virus kepada manusia. Kasus demam berdarah di Indonesia sendiri pada Januari sampai 31 Oktober 2019 tercatat telah mencapai 110.921 kasus yang merupakan mengalami peningkatan signifikan dibandingkan pada tahun 2018. Kemudian untuk data terbanyak kasus demam berdarah terjadi di Pulau Jawa dan Pulau Bali, disusul oleh Pulau Sumatera, dan kasus terendahnya tercatat di Papua Barat dengan 49 kasus menurut Kemenkes pada tahun 2019. Untuk penelitian yang mendasari dari penelitian ini, saya ambil dari 3 peneliti yaitu Yusanti, Aryati, dan Cheng. Untuk Yusanti pada tahun 2011 meneliti hubungan perubahan iklim dan sosioekonomi terhadap penyebaran demam berdarah dengan pendekatan regresi panel semi-parametrik. Kemudian untuk Aryati 2014 membahas tentang prediksi kejadian DBD yang mempertimbangkan faktor iklim dengan menggunakan model matematika. Kemudian Cheng pada tahun 2016 melakukan penelitian dan untuk menentukan kemungkinan penentu yang belum pernah terjadi pada tahun 2014 menggunakan model deterministik berbasis populasi yang dikembangkan untuk menggambarkan dinamika transmisi demam berdarah di Guangzhou, China. Pada penelitian ini akan dilakukan modifikasi terhadap pemodelan yang telah dilakukan oleh Supriyatna Suwono tahun 2002 dengan menambahkan faktor perubahan iklim yang mempengaruhi populasi nyamuk. Berdasarkan penelitian terdahulu, maka penelitian ini akan dilakukan analisis untuk pengaruh faktor perubahan iklim yaitu temperatur terhadap kondisi endemik penyakit demam berdarah, di mana model yang digunakan adalah model host vector menggunakan model epidemic SIR yang membagi 2 populasi yaitu populasi manusia sebagai host dan populasi nyamuk sebagai vektor, di mana populasi manusia dibagi menjadi 3 kelas yaitu kelas susceptible, infective, recover, dan untuk populasi nyamuk dibagi menjadi 2 kelas yaitu kelas susceptible dan efektif. Mengingat siklus hidup nyamuk yang tidak berlangsung lama, maka kecil kemungkinan nyamuk untuk sembuh atau pulih dari infeksi virus. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama adalah bagaimana model epidemic DBD dengan mempertimbangkan faktor perubahan iklim, kemudian bagaimana solusi model analisis DBD-nya, dan bagaimana simulasi model epidemic DBD tersebut. Untuk batasan masalah sendiri, pada penulisan ini permasalahan dibatasi dengan laju kelahiran diasumsikan sama dengan laju kematian, penyebaran penyakit terjadi pada populasi tertutup, dan jumlah populasi diasumsikan konstan, serta program yang digunakan adalah software Maple. Untuk tujuan penelitiannya dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian untuk metodologi penelitian, pertama yang ditentukan adalah menentukan masalah, kemudian merumuskan masalah tersebut, dilakukan studi pustaka, lalu dilakukan analisis dan pemecahan masalah, kemudian ditariklah kesimpulan. Untuk hasil dan pembahasannya sendiri, dapat dilihat fakta-fakta DBD adalah sebagai berikut. Kemudian berikut adalah asumsi dalam penyebaran penyakit demam berdarah. Lalu untuk variabelnya dapat dilihat pada tabel berikut. Kemudian untuk parameter sendiri juga disajikan pada tabel berikut. Lalu untuk diagram transfer model penyebaran demam berdarah dapat dilihat sebagai berikut. Nah, di sini adalah model matematika host vector, di mana model populasi manusianya dan model populasi nyamuk diperlihatkan pada sistem persamaan 4.1. Kemudian, untuk proporsi banyak individu masing-masing kelompok dapat dinyatakan sebagai berikut. Lalu dari sistem persamaan 4.1 dan 4.2 diperoleh sistem persamaan diferensial nonlinear baru yang lebih sederhana, yaitu pada persamaan 4.3. Nah, di sini entomologi parameter yang dipengaruhi temperatur, maka temperatur itu akan mempengaruhi tingkat penularan virus dari manusia yang terinfeksi ke nyamuk yang rentan. Kemudian kedua, penularan virus dari nyamuk terinfeksi ke manusia yang rentan, lalu tingkat kelangsungan hidup nyamuk, dan terakhir tingkat gigitan nyamuk. Untuk titik kesetimbangan sendiri, karena diasumsikan populasi host dan vektor konstan, maka titik tetap dari sistem persamaan diferensial menggunakan software Wolfram Matematika dan didapatkanlah titik bebas penyakit F1 1,0,0 dan titik tetap endemik F2 SH bintang, IH bintang, IV bintang dengan keterangan sebagai berikut. Kesimpulan yang didapatkan adalah diperoleh kesimpulan bahwa model host vektor penyebaran penyakit demam berdarah dibagi menjadi 2 populasi, yaitu populasi manusia dan populasi nyamuk dengan model persamaan diferensial sebagai berikut. Lalu untuk titik kesetimbangannya diperoleh titik kesetimbangan bebas penyakit F1 sama dengan 1,0,0 dan titik kesetimbangan endemik F2 SH bintang, IH bintang, IV bintang dengan keterangan sebagai berikut yang dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf dan terima kasih untuk waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.